Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Ustaz, guru-guru kami jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata di rumahnya yang mulia dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kepada Rasulnya yang mulia, Rasul yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin guru-guru kami, ustazah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai Asmaul Husna. Allah itu Al-Wali. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Penguasa, pemerintah, pengelola, dan pelindung dari hamba-hambanya. Kita telah sampaikan di antara dalil tentang Al-Wali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, pemimpin pelindungnya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu telah mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kesyirikan kepada cahaya ketauhidan, cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada malam ini insyaallah kita akan coba sampaikan sejauh ilmu yang kita punyai, yaitu Asmaul Husna. Allah itu Al-Mu'min. Allah itu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa itu bisa berarti keamanan, keteduhan, juga bisa berarti amanah atau kepercayaan. Dan Al-Mu'min juga bisa bermakna iman. Jadi antara keamanan, amanah dengan iman itu sama akar katanya dalam bahasa Arab, yaitu huruf alif, mim, dan nun.
Ada amana yu'minu, itu iman. Ada amana ya'manu, itu amanah. Ada amina ya'manu, itu adalah aman. Jadi ini adalah akar dari kata Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'min dari segi bahasa. Misalnya tentang hubungan dari segi bahasa juga antara iman dengan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sebutkan dalam hadis beliau dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Rasul menyebutkan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi orang yang beriman tandanya dia amanah, dia terpercaya, dia tidak khianat. Kemudian wala dina liman la ahda lahu, dan tidak ada agama orang yang tidak menepati janji. Jadi ini adalah kaitan antara iman, kemudian amanah, kemudian dengan menepati janji. Erat kaitannya dengan baiknya keimanan atau baiknya agama seseorang. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menekankan tentang pentingnya amanah ini, karena amanah itu erat kaitannya dengan iman. Orang yang mengingkari amanah, mengkhianati amanah, itu adalah orang yang jauh dari iman, yang dikenal dengan orang yang memiliki sifat nifaq, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang 3 tanda orang-orang yang dijangkiti penyakit nifaq atau penyakit munafik. Baik, ini tentang akar dari kata al-mu'min itu. Kemudian dalam Al-Quran, Asmaul Husna al-mu'min ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-Hasyr, yaitu huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Jadi dalam ayat ini banyak disebutkan tentang Asmaul Husna, nama Allah yang mulia. Salah satunya adalah Al-Mu'min. Allah itu adalah yang maha mukmin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama memberikan definisi Allah itu Al-Mu'min. Ada 3 orang ulama di sini yang kita kutip. Kemudian yang pertama yaitu Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan Allah itu disebut Al-Mu'min huwallazi yusaddiqu ibadahu wa'adahu bil jazaa wal maghfirah. Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan Asmaul Husna, namanya yang mulia yaitu Al-Mu'min. Allah adalah zat yang memenuhi janjinya kepada hamba-hambanya dengan memberikan pahala dan pengampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Mu'min karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atau berjanji kepada hambanya, dan Allah memenuhi janjinya yaitu dengan memberikan pahala dan pengampunan kepada hambanya. Kemudian juga wa yamnahuhum al-amna wal aman. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada hambanya dengan memberikan mereka keamanan dan ketentraman fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Kemudian juga
Ada ulama yang lain mendefinisikan Allah itu al-mu'min huwallazi yusaddiqul mu'minin biwa'dihi wa yu'minuhum minal khawfi. Allah Subhanahu wa taala itu menepati janjinya kepada orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Sebagaimana misalnya Allah sebutkan dalam surat Quraisy, yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah itu yaitu bebas dari rasa lapar. Tidak diberikan kelaparan kepada mereka, walaupun tanah mereka, tempat tinggal mereka adalah tempat yang tandus, gunung batu, tapi orang-orang Quraisy ini tidak diberikan kelaparan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makanan kepada mereka dengan berbagai macam cara. Kemudian wa amanahum min khauf, dan juga orang-orang Quraisy itu disebutkan oleh Allah diberikan keamanan, diberikan rasa nyaman dari ketakutan. Jadi orang-orang Quraisy itu benar-benar memiliki tempat tinggal yang aman di Mekah. Juga banyak dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, terutama Ustadz Mukhtar dalam menjelaskan tafsir surat Quraisy ini. Kemudian juga ulama yang lain memberikan definisi bahwa Allah itu al-mu'min, Allah itu memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari ketakutan di dunia dan memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya dari siksa neraka di akhirat. Jadi ini adalah di antara makna Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-mu'min. Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama kita tadi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Misalnya, makna al-mu'min yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang membenarkan sekaligus menepati janjinya kepada hambanya. Hambanya yang pertama yaitu para nabi dan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menepati janjinya, membenarkan nabi dan rasulnya itu dengan beberapa cara. Jadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki berbagai macam cara dalam menepati janjinya kepada nabi dan rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan risalah nabi dan rasulnya. Dengan cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi dan rasulnya itu wahyu dan kitab suci. Terutama para rasul yang terkenal, misalnya dengan kitab sucinya Zabur Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, kemudian Injil untuk Nabi Isa, dan juga kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab suci itu Allah Subhanahu wa taala membenarkan tentang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan kitab suci ini. Baik. Ini yang pertama, cara Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya kepada rasulnya yang mulia. Kemudian juga ketika kaumnya tidak percaya kepada para nabi dan rasul, mendustakan mereka, kitab suci didustakan, maka Allah Subhanahu wa taala menambah cara yang lain untuk membenarkan para nabinya, yaitu dengan memberikan mukjizat. Mukjizat merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, yang itu khariqul 'adah,
di luar dari kebiasaan, agar pengikutnya, umatnya itu memahami bahwa itu adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya mukjizat diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa itu menghadapi bala tentara Firaun yang ingin membunuh beliau bersama dengan Bani Israel yang bersama Nabi Musa itu. Maka ketika Nabi Musa berada di tepi pantai, hampir terkejar oleh Firaun dan pasukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Apa yang Allah wahyukan? Yaitu agar Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut. Maka ketika Nabi Musa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya itu dipukulkan ke Laut Merah, maka terbelahlah laut itu. Laut Merah itu terbelah. Kemudian Nabi Musa itu bisa berjalan dari terbelahnya laut itu. Kemudian Nabi Musa bersama dengan Bani Israel terbebas dari kejaran Firaun. Bahkan ketika Firaun bersama dengan bala tentaranya menyusul, kemudian Firaun ditenggelamkan bersama bala tentaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukjizat para nabi. Kemudian juga ada mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana di antara mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbelahnya bulan. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Qamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya yang lain yaitu melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, dan itu mustahil dilakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala membenarkan para nabi dan rasulnya dengan diberikan mukjizat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menepati janjinya kepada nabinya dengan mengabulkan doa para nabi. Apapun yang didoakan oleh nabi dan rasul itu makbul adanya. Misalnya doa Nabi Nuh ketika di ujung dakwahnya juga kaumnya itu tidak mau patuh dan taat, maka doanya yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang ingkar termasuk keluarga dari Nuh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh tadi dengan menenggelamkan kaumnya dalam kondisi diberikan air bah yang sangat besar. Begitu juga misalnya Nabi Yunus yang ketika berada di dalam perut ikan dan beliau sangat kritis sekali, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan doanya, diselamatkan dari dalam perut ikan yang sangat gelap itu. Kemudian juga di antara Allah Subhanahu wa taala itu menepati janji kepada rasulnya, para nabi dan rasul itu di ujung dakwahnya senantiasa dimenangkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira bagi umat yang bersamanya. Seperti misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ujung perjuangan beliau itu ada Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah dengan kemenangan yang besar, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan menepati janjinya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ada janji dari Allah Subhanahu wa taala
Di antara janji Allah kepada orang yang beriman itu adalah pahala bagi orang yang beramal saleh. Pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat misalnya disebutkan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, perbuatan yang baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, syaratnya wa huwa mu'min, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin Allah akan menepati janjinya. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang pertama, janji Allah itu mereka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Yang kedua, Allah akan membalas mereka dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Makanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat sebuah kebaikan yang ikhlas kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas dengan yang lebih baik. Satu kita kerjakan, Allah berikan ganjaran bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 700, atau dengan tanpa hisab. Sebagaimana misalnya pahala puasa, tidak diberitahu oleh Allah berapa ganjarannya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan secara langsung. Kemudian janji Allah kepada orang yang beriman itu yang kedua adalah pengampunan terhadap dosa-dosanya. Tanya orang yang beriman, ketika meninggal kita dalam kondisi membawa iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering disampaikan oleh ustaz kita di sini, Imam Syekh kita, Ustaz Mujibur Rahman, bahwa di antara nasihat Fudail bin Iyad kepada orang yang sudah berusia lanjut, orang yang ke usia tua, apa nasihat beliau? Tuhsin fima baqiya, berbuat baiklah dengan sisa-sisa umurmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tughfaru laka ma madha wa ma baqiya, maka engkau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan engkau jalani itu. Syaratnya kita harus senantiasa berbuat baik, beramal saleh. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, sesungguhnya dirimu ketika engkau melakukan kesalahan, berbuat jahat, jelek dengan umurmu yang tersisa, ukhidta fi bima baqiya wa ma madha, maka engkau itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sisa-sisa umurmu itu, dan juga disiksa terhadap umurmu yang telah berlalu, yang engkau melakukan kejahatan juga. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan menjamin pengampunan bagi kita selama kita mau patuh, taat, senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, nabi yang mulia, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang mereka berlebih-lebihan
Mereka menzalimi dirinya sendiri. Mereka melampaui batas dalam kehidupan, berbuat kesalahan yang banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Iringi setiap kejahatan kita dengan kebaikan yang banyak, maka kebaikan itu akan menghapus kejahatan-kejahatan dan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu, yaitu janji surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, dan Allah pasti membenarkan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa janjinya? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka ganjarannya adalah surga yang mengalir air-air di bawahnya, dan mereka itu akan diberikan rizki dengan buah-buahan, dengan rizki yang banyak yang di dunia mereka tidak dapatkan itu, baik dari segi rasanya dan lain sebagainya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjamin tentang pemberian rasa aman, rasa tentram bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Tadi misalnya sudah kita sampaikan dalam surat Quraisy itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi rasa aman dari ketakutan bagi hamba-hambanya dalam konteks penduduk Mekah di sini. Kemudian wa at'amahum min ju', Allah itu memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan diberikan rasa aman dari ketakutan. Rasa aman juga akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman selama mereka berpegang teguh pada tauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal dalam ayat Allah menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka itu bidzulmin. Para ulama menafsirkan dzulmin di sini maknanya asyirk, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kezaliman yang besar. Selama orang ini tidak mencampurkan antara keimanan yang ada dalam jiwanya dengan kesyirikan, dengan kezaliman yang besar, ulaika lahumul amnu, mereka itu pasti berada dalam rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan rasa aman, rasa tentram bagaimanapun ujian yang menimpa mereka, bagaimanapun petaka yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Selama mereka bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan tetap aman
sentosa hidupnya, jiwanya akan tentram. Kita melihat beberapa kasus, misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian di Suriah dan negara-negara yang lain yang diberikan ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah mereka hancur, keluarga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi yang seperti itu mereka masih bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak keluar caci maki pada mereka, bahkan mengagumkan kita. Mereka masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih hidup, mudah-mudahan kehidupannya itu bermanfaat. Dan terhadap keluarganya yang telah meninggal, mereka juga bersyukur, mudah-mudahan yang kembali kepada Allah itu mendapatkan syahadah karena dibunuh oleh musuh penjajah. Ini merupakan jiwa yang itu tidak akan timbul perkataan yang seperti itu dari orang-orang yang imannya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang yang beriman itu merasa tenang hidupnya, kemudian mereka bisa memberikan keamanan kepada orang di sekitarnya walaupun mereka sangat kritis, terjepit dalam kondisi perang. Tawanan yang ditawan oleh orang-orang Palestina itu, orang-orang Hamas itu, ketika dibebaskan mereka merasa aman bersama mereka walaupun dalam kondisi perang. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman, jiwanya tenang, dia bisa memberikan ketenangan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang bersama mereka walaupun itu musuhnya, tapi tawanan mereka perlakukan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat diri kita bisa memberikan ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keamanan bagi tetangga dan lainnya, maka itu tanda bagusnya iman kita. Tapi gara-gara tanyo kasyo urang lain, hana tenang urang, timbul kerusuhan dan lain sebagainya, tidak tentram orang di sebuah tempat, maka berarti ada sesuatu yang tidak beres yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Karena prinsipnya orang beriman itu akan mendatangkan keamanan, ketentraman bagi dirinya dan juga keamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya hadirin urang sileun yang dirahmati Allah, Rasul memberikan ukuran keimanan seseorang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, kata Nabi, yaitu orang yang lain yang ada di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Itu tanda seorang muslim yang bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita sampaikan, orang-orang yang bagus imannya, tidak tercampur imannya dengan kedzaliman yang besar seperti syirik dan lainnya, maka mereka akan merasakan keamanan, ketentraman, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga memberikan keamanan, ketentraman bagi orang-orang yang beriman ini ketika mereka mematuhi petunjuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara misalnya syariat Allah itu yaitu syariat pernikahan. Orang yang menikah itu ketika mereka menikah, punya pasangan dalam hidup, Allah akan jamin mereka. Apa yang Allah jamin? Mereka itu akan mendapatkan sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ada pendamping dalam hidupnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf, juga hampir sama maknanya dengan surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan
manusia itu dari diri yang satu. Kemudian wa ja'ala minha zawjaha, dari diri yang satu itu diciptakan pasangan hidupnya. Dari Adam yang satu diciptakan Hawa. Untuk apa? Agar Adam itu merasa tentram dengan pasangan hidupnya. Di surat Ar-Rum misalnya Allah sebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan min anfusikum azwaja, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup dari diri kita sendiri. Litaskunu ilaiha, juga agar kita merasa tentram dengan ada pasangan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ini adalah beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama kita tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna, nama yang mulia, yaitu al-mu'min. Dari makna yang kita sampaikan tadi, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita teladani dari Asmaul Husna yang mulia ini. Bagaimana teladan kita terhadap Asmaul Husna ini? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menepati janjinya. Maka kita juga harus meneladani Asmaul Husna yang mulia ini, yaitu dengan cara bagaimana kita menepati janji dalam kehidupan kita. Janji apapun, janji lisan, baik itu janji yang kecil maupun janji yang besar, maka tepati itu. Masalah utang piutang, janji tentang jual beli, muamalah dan lain sebagainya, maka tepati janji itu, karena Nabi SAW memberikan ukuran orang yang menepati janji itu adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mu'min, memberikan rasa aman bagi segenap hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Maka seyogianya kita juga bisa memberikan keselamatan dan ketentraman, menebarkan keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang bisa memberikan rasa aman bagi orang lain di sekitarnya, sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu orang-orang yang bagus kualitas imannya, bagus agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seyogianya kita hamba Allah yang meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, kita harus bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang membutuhkan keamanan dari kita, yang membutuhkan jaminan kesejahteraan dari kita, maka kita harus menjadi pelindung mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ada orang-orang yang lemah, berarti di sana pasti ada orang-orang yang kuat yang akan menanggung mereka. Baik orang yang lemah ekonominya, miskin misalnya, tidak cukup nafkahnya, maka di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ada orang-orang yang kuat ekonominya, yang Allah inginkan adalah ada sharing terhadap sesama, peduli terhadap yang lemah itu.
itu adalah tanda kesyukuran dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Kenapa demikian? Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum, kata Nabi. Karena sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah. Tanyonya getulung di Allah Subhanahu wa taala, gebi kecukupan rezeki, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi du'afaikum, itu bisa jadi karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Jadi Allah menginginkan dengan adanya orang-orang lemah di sekitar kita, bisa jadi dengan doa mereka Allah mengabulkan permohonan kita, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, maka Allah menginginkan yaitu uluran tangan kita kepada mereka. Di hadis yang lain misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidu'afaikum, kecuali itu karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki asma yang agung yaitu Al-Mu'min. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dengan menjadikan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita insyaallah itu meneladani ini, yaitu sehingga datangnya ketentraman, keamanan, kemudian ketertiban dalam masyarakat dan adanya saling tolong-menolong antar sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.